Nabi Muhammad Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Arsala basyiran wa nadhiran wa da'ilan ila Allah wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, kita sedaya tansah kaparingan nikmat iman lan Islam sehingga saged hadir ing dalam majelis sing undang ora crito iki. Kegiatan peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Yayan Kediri. Mugi-mugi beto manfaat lan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin. Sumangga shalawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi kita sedaya estu-estu matipun Kanjeng Nabi lan angsal syafaatipun ing dalem donya lan akhirat. Amin Allahumma Amin. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh para kiai lan bunyai khususipun Mushola Ar-Rahman lan wa ahli Korea Virjo Mulyo. Ingkang kawula hormati Ketua Pelaksana Rekanita Rikhwatun Amalia Budini Amel. Tasik ten panitia ini mesti sok repot. Jak ngaji macam repot. Sekretaris Ulfa Latifatul Mufidah. bijaksana. Ngono lho melu ngaji lho ben oleh ilmu. Ora oleh repot tok gitu ya. Iya, Pak. Mengetahui pimpinan komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama angel men wacanane.
Mui Camat Yusuf Dimas W. Buandem. Lah dungane bapak ibuke kan ben kaya Nabi Yusuf. Kira-kira Mbak dadi wong ganteng iki kira-kira enak ora? Kata Ben. Piye Mas? Kata Ben. Dadi wong ganteng gak enak kaya aku penggemar wong akeh. Yo resiko dadi pengurus pusat penuh kan mesti wis keliling Jawa. Paling ndak calon yo enek 5 Mas Yusuf itu. Amin amin. Lah nanti di Isra Mi'raj itu ada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallam barik alaihi. Dan Nabi Yusuf yang sudah baca angkat tangan. Sudah Mas ya? Sudah baca? Nanti saya minta sampean untuk baca. Karena sengaja ini kenapa saya bawa 2 tafsir, satu tafsir Al-Iqlil karya Bayai Misbah Zainul Mustafa, adiknya Bayi Bisri Mustafa, pengarang tafsir Al-Ibris, supaya Ibnu dan PBNU itu mengenal literasi. Kalau di kelas sering saya sampaikan, tugas kita itu sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang pertama itu adalah iqra, Baca. baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Oh, umek dhewe to sinang mburi karo mangan dhewe karo dolanan kabeh. Kenapa saya dapat wangsit untuk fotokopi itu supaya saya tidak di PHP. Karena saya ngajar di kelas itu di PHP semua main HP semuanya, aku gacor dhewe. Ya kadang-kadang ada yang tidur, kalau santri tidak apa-apa, tapi kalau mahasiswa haram hukumnya tidur waktu diskusi. Yang kedua, setelah ikut apa? Bil kolam, menulis. Maka kalau di kelas saya pasti saya minta untuk terbit jurnal supaya namamu diabadikan dalam jurnal. Materi ini sudah selesai ketika kamu klik Google Scholar, selesai. Yang ketiga apa? Wajadilhu billati yaksan. Berdebat dengan cara yang baik, berdebat dengan cara yang santun, berdebat dengan menggunakan akhlakul Karimah. Karena kamu kelasnya maha siswa. Jadi ketika saya jadi ketua komisariat, hadapannya dengan siswa tidak perlu berdebat karena kita di pondok. Kalau kita debat dengan kiai, kita yang diusir sama kiai di pondok. Kalau kita punya slogan nih gimana Mas? Selamat Belajar, berjuang dan bertakwa. Kalau alumni ditambah bercinta gitu ya. Mas-mas langsung nyaut ya. Rekan-rekan. Nah itu juga terinspirasi dari ayat Al-Quran tadi, Iqra. Belajar. Ta'alim wa ta'alam, belajar dan mengajar. Yang kedua, berjuang. Tadi quote-nya sudah saya kasihkan ke rekan Yusuf itu. Ini harus kamu baca dan dihafalkan sebagai pedoman dalam berjuang. Khidmah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khidmah menegakkan ajaran agama Islam. Tentu banyak halangan dan rintangan, baik dari eksternal maupun internal kita. Kamu belum pernah ya ngaji gini terus temu bapakmu terus dimarahi gitu. Saya sudah pernah dulu ngaji Arba'in Nawawi, pulang dari musola dimarahi bapak saya. Jenenge lek ngaji urung mapan ojo ngaji. Ya kan nakal. Masku mapan lo gak ngaji-ngaji. Kita kasih aplaus untuk Mbak Rikhwa. Mana? Iya. Rekanita Ulfa selaku sekretaris. Rekan Yusuf. Ini supporter ini kok kurang ganteng.
rekanita Lailatul Fadliyah. Iki duet maut ini ya. Angel mendatangkan saya ini. Ketua takmir mengundang saya mesti saya tolak. Walaupun nama saya dipasang di sini jadi imam, saya tolak itu. Tidak boleh saingan sama kiai. Oke, hari ini kita dampak. Setelah selesai perkenalan dan rekan dan rekanita yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, liburan bisa tetap memperingati Rojabiyah dan memperingati Harlah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ngalah berkah kita membawa berkah dan manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin. Mari kita tawasul bersama-sama, wasilah bersama-sama, semoga semua hajat kita yang sifatnya lahir dan batin dijabah oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Rekanita pasti bercita-cita dapat calon cucu sing ganteng kaya Nabi Yusuf alaihissalam. Amin. 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 Yang rekan-rekan pasti punya cita-cita minimal punya istri seperti Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Ya kalau tidak dapat perawan janda Pak, yang penting kaya raya. Ya. Oke. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi ajmain wa ila hadrati abi bapak kita wa ummi, ibuku dan ibumu semuanya, rekan dan rekan kita. Wa masyayikhna fi mat at-tayrin mahrusyah dirboya matarasya muratil Quran dirboya wal matalabana khususun khosoh ya musannaf kitab tafsir al-iqlil Kiai Haji Misbah bin Zainal Mustafa wa musannaf kitab tafsir al-ibris Mbaya Bisri Mustafa wa mustasqah kitab al-alama al-hafidh Kiai Arwani Amin al-alama Kiai Abu Umar al-Mukarram al-hafidh Kiai Syam al-Latib al-hafidh Kiai Sya'rani Ahmadi Kudus wa ali hadhil qarya fi Musalla ar-Rahman wa fi Rajumulya wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa syurihim wa furihim ajmain wa qana fid dunya wal akhirah wa nafa'ani bi barakati ulumin fid dunya wal akhirah wa li ridha illah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati syidil Fatihah. Iya kan. Ini tadi yang mau baca masnya ya? Mas Pak Noyo, Mas apa itu? Mas Muza. Mas Muza, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 1 juz 15. Oke, tak siap amplop Mas mana? Iki jatai Yai Kafa. IPP enggak pengen nyanyi. Pak, aku ya Pak, saya mau coba. Namanya Mas apa? Fuza. Hah? Fuza. Fuza. Ada ndak rekanita IPB iki jatahe amplope Gus Im. Cak Ahmad karo ning Naila. Maiza. Dan nek kotak amplope ya tak gomule. Ada ndak yang mau angkat tangan cewek satu? Dari Mas Yusuf 80% Pak bisa baca pegon. Kalau rekan-rekan itu hanya 40%. Ngece. Ya Mas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bismillah, subhana, jadi makna ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Wonten pegon apa? Ya nggih, ya. Setelah ini kita bahasa Indonesia. Anakku walai ngomong bahasa Indonesia nang kampus. Ada ndak yang luar Jawa yang nggak bisa Jawa? Saya. Hah?
Papua. Oke Mas, bismillah. Terus tak perintahkan untuk ketua tadi untuk mau ini. Sayang fotoku sing ganteng dhewe ra dipasang. Kok iki ketuane wedi kalah saing karo aku ya. Fotoku udah dipasang. Mas, Subhana maha suci Allah alladzi asra'a kang ayo diwaca sak isane karo apa bebas. alladzi kang asra'a kang lumaku bi abdihi kelawan kawulane Gusti Allah lailan ing dalem wektu wengi minal masjidil haram saking masjidil haram ilal masjidil aqsa maring masjidil aqsa alladzi barakna alladzi kang barakna kang barokai sapa kita haulahu ing sakitare abdi dinuriyahu karena maring panerangane abad min ayatina saking pira-pira petunjuk kita innahu sak temene Gusti Allah huwa ya Gusti Allah iku as-sami'u dat kang kerungu al-basiru kang ningali. Rekanita saya minta sukarelawan satu karena masih banyak yang kurang sempurna nggih Mbak. Mas, Wonten Quran iki. Mas, Mbak Sopo? Yo, apa? Mbak Sopo namanya? Fitri. Mbak Fitri ya, Mbak Fitri. Mbak Fitri. Sampean kalau dipek mantu kiai ben gak bingung. Oke, Mbak Fitri monggo Mbak Fitri. Lah aku iki korban dipek mantu kiai, kepala dinia. Ini kan mojo kita. Apa sih? Mbak Fitri monggo. Rekanita Fitri bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana maha suci Allah alladzi kang asra ing alladzi bi abdihi kelawan alladzi rairan ing dalam bumi minal masjidil harami saking masjid kang mulya ilal masjidil aqsa mare masjid aqsa alladzi kang baraknahu kang berkahi ingsun ing dalem masjid haulahu kang tengene aladi liyuziyahu darapun yeto nuduhake ingsun min ayatina ing iki abad innahu ing setuhune Allah huwa kang utawi Allah iku asami ulangit al-basiru kang mirsani wa ataina lan maring ingsun sampun ada yang lain Hati-hati. dicatat kalau Mas Yusuf sama sekretaris panitia tugasnya angkat terus siapa tadi yang sudah baca. Kita sediakan amplop 4. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Yo salat yo zakat. Ada lagi? Oke, monggo Mbak. Sopo yang kacamata Mbak Sopo. Oh, nih. Yo bismillah. Kerek moco iku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah suci Allah alladzi asra kang wis nglakokake ing alladzi bi abdihi ing kawulane alladzi sabengi minal masjidil haram saking masjidil haram ilal masjidil aqsa maring masjidil aqsa alladzi barokna kang paring barokah ingsun ing kita haulahu tengene alladzi linuriyahu terapun nyento nuduhaken ingsun min ayatina saking linuriyahu terapun nyento nuduhake sapa ingsun ing abad min ayatina setengah saking ayat-ayat ingsun innahu setuhune Allah huwa ya Allah
iku sami'u ben kang midhanget al-basiru tur mirsani. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya. Mas Yusuf itu ora duwe kameraman lho. Iki lho masih ahli kamera. Anggil leres. Iki ketua IPP ya, sing gak nyekel kamera ya. Mbak IPP sapa? Tuane mau Eva. Mbak Laila, Mbak, tolong dikasihkan Mbak. Jadi foto bareng dan kau diabadikan. Mbak Laila mana? Siapa? Mbak Laila. Iki. Sama cu, Laila. Mbak Laila, sekretaris Mbak Laila. Ketua panitia siapa? Amel. Mbak sini Mbak, kasihkan di foto barengnya Mas ya Pak. Foto bareng. Di SPJ Rumah Laila. Apa ini? Zia. Foto. Alvenda. Ayo, Mbak. tadi siapa mau rekanita siapa yang baca tadi? Rekanita Fuza, Yang terakhir tuh tadi. Itu Askia. Fitri Askia. Hah? Yusuf. Fitri. Yang terakhir Yang terakhir. Askia sini aja. Askia. Khair. Kan macam bisa nih kamu. Macam ini Mbak Laila ini kasihkan Mbak. Laila tuh namanya. Ria. Oh Rifwa. Nah, Mbak Aski, monggo. Mbak. Orang binere Mas Yusuf sebentar agak tulis. Nggih, pokoknya sing warning kok sedikit background. Oh, yang jelek kanan nih, Pak. Agak di sini ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ismail. Nggih. Iki mau fotokopi stok ta, Job? Niku Pak, PDF. Ya diwaca. PDF kan. Sing diwaca ya story-ne tok, Job. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat apa? Pak, tak fotokopine, fotokopi siji tok. Kali, Pak. Saya itu dinasihati teman saya yang alumni Mesir, kalau kamu tidak suka membaca buku atau kitab, minimal kamu harus suka beli. Insya Allah suatu saat akan bermanfaat. Ya ini, diundang ucup ini. Ngaji bermanfaat. Lama saya tidak pegang ini. Pasca ditolong aku dibadali oleh mertua. Biasanya kan mantu badali mertua. Nah, saya ini diwalik. Mertua badali mantu. Tidak usah beristihad sendiri ya, karena ini sudah dimaknai oleh Mbak Bisri sama Mbak Misbah. Walaupun saya yakin Mas Yusuf itu arek bahasa Arab, nawu saura pejos. Tapi tidak usah nyanyi Mbak Bisri sama Mbak Misbah, tidak kelas kita. Kalau burung lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana mau suci Gusti Allah Ta'ala. Alladzi asra kang wis nglakokake ya alladzi bi abdihi ing kaulane alladzi lailan ing dalem mangsa bengi minal masjidil haram saking masjidil haram minal masjidi saking masjid al harami kang mulya. Iki sering kepelelat cacat gak dimanane belas. Walaupun kamu pakar nawu sorop tapi yo seragam lirboyo tapi ora wani kepelelat ngono. Ya tetap kita harus sesuai dengan teks yang ditulis oleh penulis. Karena penulis itu pakar nahu sorb juga. Bismillahirrahmanirrahim. Minal masjidi saking masjid al-aqsa kang adoh. Kadang-kadang al-aqsa ya ilal masjidil aqsa ya saking masjidil aqsa. Ilal masjidi maring masjid al-aqsa kang adoh alladzi barokna kang paring barokah ing alladzi barokna kang paring barokah ingsun. Alladzi barokna kang paring barokah ingsun. Ingsun iku sinten? Muhammad. Gusti Allah Ta'ala. Aulahu ing dalem kiwa tengene alladzi. Mau enak sing mana? Enak tengen enak kiwa. Jadi aulahu ing dalem kiwa tengene alladzi linuriyahu terapun yen to nuduhake ingsun supaya yen to nuduhake ingsun min ayatina
saking ayat-ayat ingsun linuriyahu drapun yen to nudake ingsun ing abdi min ayatina saking setengah saking ayat-ayat ingsun annahu setune Gusti Allah Ta'ala wa ya Gusti Allah Ta'ala iku asami udat kang midanget al-basiru tur mirsani. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahanipun Gusti Allah Ta'ala. Maha suci Gusti Allah Ta'ala, Maha suci Gusti Allah Ta'ala, Maha suci Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala dat kang nglakokake kawulane ing mangsa bengi kawit saking Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Kang ingsun wis paring barokah, kang ingsun wis paring barokah ana ing tanah kiwa tengene, perlu ingsun Gusti Allah Ta'ala paring pirsa kawula iku sebagian saking ayat-ayat ingsun. Ngerti ya Gusti Allah Ta'ala suwijine zat kang midanget tur mirsani sekabehane makhluk. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan maha kuasanya Allah. Itu yang pertama, karena yang lainnya nanti tolong dibaca. Pelanggarannya Mas Yusuf itu tidak difotokopi. Karena ini berlembar-lembar, mohon maaf, saya kalau dikasih waktu 1 jam tidak cukup. Karena di Al-Ibris itu hanya 1 lembar, ini sang kakak Mbak Bisri, sang adik itu memanani 1 ayat ini itu berlembar-lembar, dan itu butuh waktu yang lama karena ceritanya juga panjang kali lebar kali tinggi gitu. Tapi paling tidak saya mau mengambil hikmahnya 1, Allah itu maha kuasa. Buktinya bisa mengumpulkan kita di Mushola Ar-Rahman ini. Tadi malam ada percobaan, saya tidak hadir. Kalau saya yang hadir, aku mesti ditumbal. Saya sering menghindari untuk hadir di mushola dan masjid itu supaya gak saingan dari kiai gitu. Coba dan bu. Ya itu ya kalau secara syariat ya ngaji sholat itu perintah Allah. Tetapi secara hakikat yang menggerakkan kita hadir gitu ya, yang menggerakkan kita sholat itu siapa? Allah. Misal di tempat ini nanti ada yang jatuh cinta kepada rekanita, atau sebaliknya jatuh cinta kepada rekan. Angkatan saya itu kan Mustafa yang ketua cabang sekarang DPRD Nasdem. Walaupun ada ketua cabang yang tidak menganggap saya Ibnu gara-gara di PMI. Itu pelanggaran di panitia. Undangan loro gak oleh hilang. Ben ngerti ya. Makanya kan saya tulis ini sekretaris direktur SCC, ketua komisariat. Aku tidak pernah jadi ketua komisariat aliyah kok membuli saya, ya tak bully balik itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah jadi pengurus pusat, hanya pengurus cabang kok bully pengurus pusat. Ya, saya bully balik. Artinya apa? Untuk menjadi baik itu cukup diam. Tetapi untuk menjadi bermanfaat kita harus bergerak. Dan bergerak itu butuh perjuangan. Maka kata yang kedua di slogan Ibnu adalah berjuang. Saya kan sudah merasakan berjuang jadi ketua komisariat sampai pusat. Berapa biaya dan tenaga yang saya keluarkan. Nah, kalau ada mahasiswa, Pak saya sibuk organisasi. Organisasimu berapa? Saya itu lebih dari 1 kok. Sampai di cabang dianatkan, ada di sana, ada di sini. Belum lagi di teater gitu kan. Ada teater apa ngaji. Itu ngaku alumni Gerboyo. Alumni Pondok Silit nyikat aku ya tak sikat balik itu. Orang guru-guru ucap iki. Iku arek-arek tukang silat jone iki. Ulari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita berjuang pasti ada halangan dan rintangan. Termasuk Yusuf jadi ketua ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Bahkan nanti ketika kamu memperjuangkan cintamu masing-masing, kan begini, nanti ketika kamu lulus sudah pacaran 4 tahun, tiba-tiba
jodohmu ditolak karena satu calon pengangguran, dua wetone tidak cocok. Lah kalau kamu aktivis organisasi gampang, kamu dilatih lobby dan jaringan. Kalau saya misal mertua saya itu alumni Pondok Alis Lakia Maya, karena saya ditolak jadi calon menantu gara-gara pengangguran, ya saya sowan, ya minimal SMS lah, kalau dulu SMS, Gus, kalau nge-share lari niki tapi bapaknya nolak Gus, nolak halus ya, ini ditontoni liyo. Sampai nanti ditontoni berapa? Misal Mas Susuk, itu ndek calon misal. Contoh loh. Mbak Laila misal. Dilala Mas Susuk itu pengangguran lulus kuliah. Terus dihitung karo bapaknya Mbak Laila. Wetone gak cocok. Kira-kira Mas Susuk itu harus diam atau berjuang? Berjuang. Kalau jalur bumi gagal, saya akan gunakan jalur Loh, Isra Mi'raj itu kan perjalanan dari Masjidil Haram, Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Yang hari ini jadi rebutan itu antara Israel dan Palestina. Kita juga diributkan sampai anak saya itu. Israel apa Palestina? Apa hubungannya dengan kita? Ya karena diberi barokah itu tadi. Barokah apa? Ya ini menjadi pusat kegiatan ibadah. Kalau menjadi pusat kegiatan ibadah, otomatis menjadi pusat kegiatan ekonomi. Makanya menjadi bahan rebutan. Ketua komisariat gak royokan, ketua cabang koncone wali kota itu pasti rebutan. Ketua PW koncone gubernur rebutan. Ketua PP koncone presiden rebutan cuk. Jadi ketua PP yo minimal nyangoni yo foto. Aku pernah nampani kok Mas. Dan harus Gus, kalau enggak Gus berat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Yusuf. Saya biar kontekstual itu. Bahasanya Profesor Quraisy Shihab itu Al-Qur'an supaya membumi, tidak melangkung. Mas Yusuf harus berjuang. Mas Yusuf harus belajar ilmu weton. Kenapa ini cocok, kenapa ini kemudian tidak cocok. Mas Yusuf harus mencari kelemahan mertuanya. Kira-kira guru spiritualnya siapa? Atau alumni pondok pesantren mana? Utawa dukune sopo? Lobby lewat orang yang lebih tinggi. Cara itu saya gunakan. Dan alhamdulillah berhasil. Gampang tin, tak rewangi. Calon bojoku diobral rono rene wis sam. Nah itu harus berjuang termasuk di organisasi. Bukan hanya logika yang bagus, tapi logistiknya harus bagus untuk nyalon ketua. Modal sosialnya juga bagus, temennya juga banyak, tapi finansialnya juga harus bagus. Maka kemarin saya goyur sama Mas Yusuf itu, kalau ada orang nyalon lurah sampai presiden kok hanya modal sholat, kalah dengan yang ahli zakat dan sedekah. Maka di Isra Mi'raj itu ada perintah zakat. Bukan hanya sholat, tetapi juga ada perintah zakat dan sedekah. Dan hukumannya bagi yang tidak zakat dan sedekah. Nanti dibaca sendiri. Saya masuk fotokopi kok si Cipto ya. Kali Pak. Kali. Ki repotnya jadi ketua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus berjuang, selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Lah bertakwa itu ada ujiannya, namanya hadul apa Mas Yusuf? Hadul syaiton. Apa itu hadul syaitan? Halo, apa itu hadul syaitan? Iki halaman kipas angin Mas, rasa kipas itu melari kabeh. Astagfirullah. Berarti Mas Yusuf ya? Halaman 2632. Nah, ini
Surat Al-Isra halaman 2632. 26. Habdu setan. Halo, habdu setan. Jadi habdu setan Mikael. Habdu setan itu apa? Habdu setan. Apa habdu setan itu? Yang menyebabkan seseorang, yaitu godaannya setan yang menyebabkan seseorang itu melakukan kesalahan dan maksiat. Dalam kitab hikam itu setiap nafas kita itu pasti ada 4 perkara, taat dan maksiat. Taat dan maksiat. Nikmat dan bala. Iki hari ini kamu melaksanakan taat, baca sholawat, bahkan nanti sholat zuhur bagi yang ingat itu. Tapi bisa saja kamu melakukan maksiat, mari kamu ngawang kencan, terus mesum nang musola Ar-Rahman, terus kecekel Bu RT, digawa Pak Babin terus nang kelurahan. Enek kuwi arek IAT karo PGMI. Kene lho musola iki, walaupun ada CCTV, ora wedi arek. Orang itu kalau jatuh cinta, dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak. Enak sing guyon memoto picek kuping budek, betul itu. Saya diminta untuk mau idhotul hasanah orang yang sedang jatuh cinta, yang emosi itu linmas. Orang jatuh cinta itu apa bisa dinasihati? Tidak bisa. Loh, saya benar Pak, kenapa orang jatuh cinta apa salahnya Pak? Karena dia sudah 3 tahun tidak kuat ngempet, akhirnya terus terjadi maksiat. Itu namanya hadus syaitan. Jadi kita bisa melaksanakan maksiat juga bisa melaksanakan kesalahan. Karena al-insan makhluk khoto'wan. Nah ini anak IPB, NU dan IPN itu potensi itu, karena mereka itu diciptakan berpasang-pasangan dan selalu kegiatan berdua, dan pasti terjadi cinlok. Oh, pecinlok. Cinta lokasi. Lho kok mboten wong koncoku topai oleh koncoku dhewe kok sesama vokalis selawat. Sesama vokalis ya enek, PM karo HM jatuh cinta ya enek. Tapi ya itu masalah pribadi jangan dibawa ke organisasi. Dulu itu ada Pak A di satu organisasi, tidak tahu IPNU apa PMI, itu ada aturan ketua dilarang pacaran. Karena ketua itu milik bersama, bukan milik Karena ketua itu milik organisasi, bukan milik pribadi. Dan itu bisa menimbulkan konflik interest, konflik kepentingan, dan itu bahaya untuk organisasi. Loh, ini tidak pernah diceritakan di ceramah-ceramah Isra Mi'raj, hanya di sini. Enggak jadi kuat coba ya. Jadi tadi menurut kitab hikam itu tadi apa? Ada 4, taat, itu maksiat, terus nikmat, bala. Bisa saja kamu hari ini tertawa-tawa, setelah ini kamu nangis gara-gara ada musibah. Entah orang tua meninggal dunia, entah pacarmu minta putus. Nah, misal kena penyakitnya Mbak Kumaila, yang hari ini tren itu Hafidho 30 juz, yang kerudungan terus cepat kerudung. Saya tidak suka cowok pakai kerudung itu, misal. Sampai harus lepas, kalau tidak lepas saya putus. Kan bisa saja begitu. Astagfirullahaladzim. Gaya. Oh nang musola nang kampus kudungan, kok nang Gunung Kelut karo nang Lotok ya kudunge ilang kok.
Jadi kita berpotensi untuk melakukan maksiat, berpotensi untuk melakukan kesalahan, kecuali Nabi besar Muhammad SAW yang maksum, yang terjaga. Karena sebelum proses Isra Mi'raj itu hatinya sudah dibersihkan dengan air zam-zam. Fungsi air zam-zam adalah boleh belajar dukun nanti coba. Jadi sudah dibersihkan hatinya dari sifat maksiat lahir dan maksiat batin, mulai mata, hidung, mulut, tangan, kaki, terus bawah. Lah ini yang paling susah. Imannya kuat tapi imronnya tidak kuat. Nah itu biasanya yang dekat-dekat musola dan masjid itu penyakitnya itu. Karena saya dapat kritik. Imam musola, imam masjid malah cantol, mbok rondo dan seterusnya. Nah itu kan naudzubillah min dzalik. Ada satu persoalan yang memang di dalam tafsir Al-Iqlil itu ada hadus syaiton. Kita punya sifat setan. Dan suatu saat kita akan bermaksiat dan suatu saat kita akan taat. Jadi kamu kan jiwanya masih menggelora. Kalian gang 3. Pertama kali saya di kota Kediri itu 2019 saya mengantarkan surat Warek 3 ke Satpol PP. Satpol PP itu depannya SMA 1 atau 2? SMA 1. Kemarin 2024 saya dapat telepon dari Pak Babin, ada temenmu yang ketangkep di Jeding sini. Mbak kok berdua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnas. Bagaimana kita bisa selamat dari godaan jin yang dari manusia dan jin. Dari godaan setan dari bangsa jin dan manusia. Mohon maaf, Mas Yusuf penai salah ya Mas Yusuf. Dan misal sampean Mbak Rekanita ajak pacaran karo Mas Yusuf ya belum ae to, ganteng, ketua insyaallah. Aduh oke gitu. Walaupun sampean tahu Mas Yusuf iki maksiat dosa Mas Yusuf. Karena sampean sudah terlanjur jatuh cinta dan terkeki-keki dengan kegandengannya Mas Yusuf. Seperti ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika ngeritik Nabi Yusuf, ada Siti Zulaikha tergila-gila pada Nabi Yusuf, kemudian pelayannya menghina, membuli. Mosok toh. Akhirnya kemudian disiapkan peso dan apel gitu. Terus Nabi Yusuf kayak fashion show lewat tren. Yang dipotong bukan apelnya, tapi yang dipotong adalah jarinya masing. Saya tidak tahu Mas Yusuf yang ketua Ibnu itu apakah sudah selevel itu apa belum. Jijik aku dulu Mas Yusuf 100 gitu. Pas tangi turun. Bisa cinta urusan itu. Dungane ibu ben ganteng kaya Mbak Nabi Yusuf alaihissalam. Dene kurang ganteng, ya nasib memang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga maksiat lahir dan batin, mulai mata sampai kaki. Yang kedua, Mas Yusuf. Yang kedua hikmah, ilmu, iman, khilmun, yakin lan Islam kang disoake dening Jibril ana ing penggale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ora suwiji barang mohal utawa aneh kangge Nabi Jibril. Jadi kalau di dalam hati kita ada hikmah, ada ilmu, ada iman, ada khilmun, ada keyakinan dan keislaman, itu bukan hal yang aneh. Bisa saja Allah kemudian kun fayakun. Yang tidak suka menjadi suka, yang tidak jodoh menjadi jodoh.
Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibba syai'an fa huwa syarrul. Apa yang kamu anggap baik belum tentu baik menurut Allah, kadang-kadang itu buruk menurut Allah. Salma Yusuf ditinggal pacari. Wah, ternyata ya selingkuhannya yoket. Daripada Mas Yusuf dicerai ketika nikah karena pengangguran dan seterusnya, ya mending putus ketika pacaran. Walaupun Mas Yusuf ya ratuyan mangan, ratuyan turu, ratuyan ngopi. Biasanya isuk cedok ngopi terus gak ngopi meneh. Gara-gara patah hati. Atau kasus yang kemarin viral itu, ada namanya Bu Agus Uswatun Hasanah dimutilasi gara-gara pekerjaannya LC. Kan gak tahu gitu. Ya itu tadi. Di tempat kita bisa melaksanakan maksiat sekaligus perkara taat dalam satu tarikan nafas. Kalau kita seandainya dikasih hikmah, dikasih pengetahuan, ilmu, iman, ilmun, yakin, dan Islam, itu adalah anugerah yang luar biasa. Seperti kita bisa hikmah di Ibnu dan IPPN. Dan khususnya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam rangka ngalap berkah, ngalap barokah, hikmah. Insya Allah berkahnya nanti kita akan peroleh di dunia dan di akhirat. Berkah itu apa? Sering saya sampaikan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Baik apanya? Ya baik ilmunya semakin bertambah, rezekinya semakin bertambah. Karena kita dekat kiai dengan ulama, jaringannya semakin bertambah luas. Saya itu diprediksi teman-teman saya jadi politisi, Mas Topa DPR. Kemarin ketemu Mbak Wabuk, Bupati Kediri itu teman susah, kayak mbak-mbak ini, tumpahannya yo gak jelas, tiba-tiba mau jadi Wabuk gitu. Kan tidak tahu. Cuma problemnya ya dia tetap punya masalah. Sampai sekarang belum nikah, padahal usianya 42 tahun. Dereng sek jumlu. Kita itu pasti punya masalah masing-masing. Itu yang perlu saya sampaikan. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW mengalami tahun Amul Husni, tahun kesedihan, ditinggal oleh orang-orang tercinta. Satu, ditinggal oleh pamannya yang menjadi backing dakwah, namanya Abu Thalib. Yang kedua, istri tercinta. Siapa Mas? Siti Khadijah. Ini vokalisnya biar Khadijah. Alah, gak romantis belas. Baleni. Khadijah, istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi aja mengalami suka dan duka, apalagi kita. Nggak usah cengeng, nggak usah patah hati, apalagi bunuh diri. Anak psikologi sudah bunuh diri, anak SAA bunuh diri. Jangan sampai ada anak rekan dan rekanita Ibnu dan IPPNU ikut bunuh diri. Na'udzubillahi. Itu pertanyaannya, dia tidak pernah ikut ngaji. Utawa ngaji penggayane turu, utawa dolanan salah sing diundang ngaji aku acem Mas. Itu yang kedua Mas Yusuf. Sampai jam berapa ya Mas Yusuf? Los, Pak. Yang ketiga ya. Ini sudah mafhum semuanya terkait dengan nindakake salat 5 waktu.
Tapi ini secara syariat wajib itu. Tapi secara hakikat kalau kita bisa melaksanakan sholat waktu itu adalah kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, banyak teman saya yang imam masjid dan musola anaknya tidak sholat. Saya tanya, Mbak sampean kalau bapaknya sampean imam sampean sholat? Enggak Pak, saya tidak sholat. Ya sampean lihat dicek nih, Nduk sholat ora? Sampun Pak. Bapaknya jadi imam, anaknya tidak sholat. Karena bapaknya sering membuli orang yang tidak mau sholat. Misal sampean bully orang yang sakit mata, kira-kira ikut sakit mata enggak? Saya jamin ikut. Maka saya sekali lagi tidak berani punya kerentek atau mengucapkan lisan, ya Allah mripate loro. Sesuk nular misalnya. Tapi ya Allah bocah kok pinter, doktor, profesor gitu. Kayak pendiri IPNU dan IPPNU, siapa jenenge Profesor Doktor Tolha Mansur. Mas Ucup pasti jika lulus yang sini pendiri. Ya ampun. Saya mas lulus siapa ini? Cereng, yo minimal kaya aku lah dokter. Amin amin. Wis kalah kudu profesor barang. Insyaallah. Loh cita-citanya IPNU kan begitu tuh. Semangat Mas Ucup. Loh sampean juga harus semangat aja kok kacamataan tok. Wong tak pinter kacamata nanti bae gak lulus-lulus. Enek yang alibine gak lulus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sekali-kali kita membuli orang yang tidak sholat karena itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Saya ulang lagi, itu quote. Jangan sekali-kali kita membuli orang yang tidak sholat karena akan kembali kepada diri kita masing-masing. Banyak contohnya. Bapak kiai, imam musola, imam masjid anjak-anjak sholat. Sampai kena aliran itu. Ayatnya sholat ya. Utsuluma ukhya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tandanil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Apa lah? Tusyumulah wa atus zakat gitu ya. Apal karena sering jadi pemateri IPNU dan di PPNU. Jadi terpaksa menghafalkan. Teman-teman kamu kan ada yang tidak sholat ya secara syariat syar'i. Sholat itu cukup wala dzikrullahi akbar. Yo eling tok wis. Ya karena dia lagi asik belajar filsafat. Jadi bablas. Sembilan santri sregep sholat 5 waktu, setelah itu lebih ya anginnya jam 1 yo. Yang kedua, kalau sholat di dalam kitab-kitab fikih itu bimana adu, sholat itu adalah media yang terbaik ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki problem, ketika kita memiliki penyakit, ketika kita memiliki utang. Itu sambatnya, berdoanya kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu sambat kepada manusia atau curhat kepada manusia, pasti kamu akan sakit hati. Walaupun itu kepada orang tuamu, apalagi apalagi pacarmu ditinggal kamu, ya tiba Mas Yusuf larat gitu ya. Dan seterusnya. Karena apa? Orang itu kalau melihat orang susah, bahagia enggak? Bahagia. Tidak mungkin terus bantu, tidak mungkin. Walaupun orang tuanya sendiri. Ini jangan salah paham loh kalau dipotong, bahaya ya Sofira. Karena kalau statusnya masih manusia, itu belum bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Yang bisa mencukupi kebutuhan manusia hanyalah rahmatnya dari Allah. Contoh misal kalau Gus Bak bikin contoh begini. Ini yang biasa ngopi siapa? Masa begini? Alvenda, angel penjeng. Mas Alek misal. Mas Alek itu punya uang 10.000 buat bayari kopi temennya bertiga, enteng. Tetapi kalau Mas Yusuf punya uang 10 miliar atau 1 miliar, bayari kopi temennya, saya yakin dia tidak berani. Karena 1 miliar tanpa 1 rupiah itu tidak jadi 1 miliar. Kalau dia hanya punya 10.000 enteng traktir temennya. Tetapi kalau dia punya 1 miliar, dia akan berat.
iki ngoleh tawek nek koncoku sak rupiah pasti iman. Maka dalam toriko itu penyakit yang dibersihkan itu adalah bakhil dengan lafaz Allah dan la ilaha illallah itu. Makanya saya kalau lihat kopiah putih itu nggak berani. Saya juga punya foto kopiah putih itu. Karena yang ngasih itu hafid teman saya nggak berani nolak. Tapi biasanya sing wedel kok biasanya kan bakaji tukang ngaji gitu. Ya Allah, lah kok ngono? Lah sarungan re enek katoke ngono enek kotak amal lewat tak etok-etok ora perlu. Utawa turu. Lah lek kanca-kancaku sing abang kan nggo kathok nggo dompet ta. Dadi lek elung wa aqimus shalah wa atus zakate jos, tapi salate mbu. Enek sing salate jos, zakate mbu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang keberapa tadi? Ketiga. Nah, ini terkait dengan yang jarang disampaikan, saya baca dulu. Nuli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pirsa wong akeh kang padha cawetan kubul lan dubur, padha angon kaya unta lan wedhus lan padha mangan eri. Jadi ada orang yang makan duri ketika proses Isra Mi'raj itu maknanya apa? Zakum lan getih mawon neraka jahanam. Jadi memakan getih apa? Darah ya. Terus api neraka lan watu dan batu. Kanjeng Nabi andhawa Jibril sapa wong iku Jibril mangsuli iku wong-wong kang ora gelem ngetokake zakat harta. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta itu nanti di akhirat seperti orang yang makan eri, getih, darah, neraka jahanam, api neraka dan batu. Walaupun dia ahli sholat misal. Yang pertama kan sholat selesai. Yang kedua naik level, naik tingkat. Zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq punya program utama. Dan Ibnu BWN pasti punya program utama. Lakmut atau Makstar? Itu program utama. Kalau Abu Bakar Siddiq punya program utama, memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat. Padahal Abu Bakar itu orangnya paling sabar. Itu sampai dilarang oleh Umar yang paling keras itu. Karena Baitul Mal itu akan kosong, kas organisasi akan kosong ketika tidak ada yang mengisi kotak amal lho sing muter wi. Lek dadi ketua mestine luwih akeh apa luwih didik nek nyebut? Akeh. Luwih akeh wong oleh undangan berkat terus ketuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu paket wa aqimus shalah wa atus, ini Quran, enggak iso didebat. Tapi untuk seimbang zakat dan sholat itu berat. Iki sarungan kabeh rambut duwe kabeh. Salah cob, mesti pas waya katokan cob, mboten yang kotak amal. Cob dhewe ora nggowo jangan. Kalau cob ora nggowo ya sama. Cerita ini menjadi benar. Dan itu berlaku di masyarakat kita. Lah aku lek sarungan ya panggo apa lho, cob. Supaya gak kena ayat iki ngono. Saya strategi ini. Jadi ayat terkait dengan zakat, kebetulan saya di Basnas itu memang berat. Yang ndak zakat itu ya mayoritas yang prof KH itu. Karena lho kan PNS, Pak. Lah yo SK-ne sekolah kabeh. Sekolah gitu koma, sekolah gitu mobil, sekolah dibangun pondok, lho enek SK dibangun pondok. Dan seterusnya. Selama belum dipatoki itu ya kebutuhannya masih ada. Lanjut karena waktunya kurang 15 menit.
yang kelima, ya loncat. Yang kelima itu adalah bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah sebagaimana sulukun selamat, belajar, berjuang dan bertakwa. Ini kan ujian ketakwaan, proses peristiwa Isra Mi'raj itu. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Apakah Isra Mi'raj itu ada atau tidak ada? Walaupun di teks Al-Qur'annya itu ada, kira untuk mikir kelas mahasiswa, berpikir kritis. Enak sing gawe sekolah pendidikan kritis lah, saiki ngaji kritis. Dampar kritis. Apakah betul Isra Mi'raj itu ada atau tidak dan masuk akal apa tidak? Karena kamu mahasiswa kan ilmiah atau tidak itu Isra Mi'raj itu. Tandanya ilmiah paling tidak harus ada dua. Satu, masuk akal. Cepat amplop. Ilmiah itu minimal harus ada dua. Ini sampai kuliah kan aku. Dikatakan masuk akal itu. Isra Mi'raj, ya harus diturunkan bahasa. Isra Mi'raj itu masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Lah ilmiah itu punya prasyarat masuk akal atau tidak masuk akal itu kategori apa? Ada dua kategori. Bintang cah. Ngisi kotak ya loh. Yang bisa jawab rekanita. Sing masuk mata kuliahnya Prof Samsul kan enggak filsafat itu. Jadi ada kebenaran materi dan kebenaran materi. Ada kebenaran lahir dan ada kebenaran batin. Tas oleh ceramah kok ngene Prof Samsul. Apa, Mbak? Ilmiah itu minimal harus dua. Empiris dan logis. Empiris itu nyata, logis itu masuk akal. Peristiwa Isra Mi'raj itu kalau menurut orang kafir masuk akal enggak? Tidak. Yang hanya percaya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar sendiri tidak dipercaya ketika dia punya program memberantas orang-orang yang enggan membayar. Yang melawan pertama kali adalah Umar bin Khattab. Jangan terlalu galak, bahaya ya. Nah itu yang harus kamu buktikan. Nanti ada ijaz ilmi itu, yang hari ini menjadi kajiannya Mbak Kumaila karena dia masih S1. Kalau ada yang memberikan saran, Mbak Kumaila itu hafal 30 juz mulai kecil mondok, putrinya Profesor Ahmad Mubarak, guru besar psikologi Islam. Ya dia sedang menjadi pemberontak, mempertanyakan dogma-dogma Islam yang hari ini dipercaya oleh umat Islam. Yang menurut dia, karena dia orang filsafat, ini tidak logis, ini tidak empiris. Karena dia pakai pendekatan sains dan teknologi dan filsafat. Termasuk dia tidak pakai kerudung. Ukuran baik masa pakai cadar karo kerudung. Nah itu kemudian menjadi pertanyaan bagi dia. Nah ini sekolah kudu tafsir lah, nanti ketemu di mata kuliah saya. Perang menit, 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Isra Mi'raj itu kalau saya punya program bagaimana sesuatu yang mistis itu menjadi sesuatu yang logis. Walaupun tentu butuh perjalanan spiritual yang berbeda-beda antara aku dan kamu. Saya ulangi. Untuk membuktikan sesuatu yang mistis ini, Isra Mi'raj kan mistis ya? Karena yang mengalami hanya satu manusia yang namanya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak ikut. Bahkan kemarin yang rame, ini ada durian Nabi yang Isra Mi'raj sampai 27 kali. Nabi aja cuma 1 kali kok. Ini yang aku durian sampai 27 kali. Ya akhirnya menjadi bahan perdebatan. Dan itu memang tugasnya mahasiswa untuk mendebat itu. Wajadilhum billati yaksan, tapi mendebat dengan cara yang baik, dengan tulisan. Lah misal YouTube-nya Mbak Kumaila ya harus kamu bikin YouTube sendiri ya. Masalah ya. Kemarin yang sudah foto Pak Rektor itu ya. Videonya keren itu, kasih plus itu. Sampai
kalau video acara ngaji ini tidak keren, Bos. Silakan dibully gitu. Padahal masalah pribadi dia bisa menjadi masalah organisasi itu. Ya guyon loh Mas. Tapi ya tenanan ini. Yo kader Ibnu PPNU ya wajib lulus PTQ. Jong ngisi ini Mas Yusuf ini. Itu halus loh ya, aku wong kasar kan. Mumpung aku pembina, untung aku ora pembina Ibnu PPNU, gak wani ngancem aku. Tapi aku lek pembina Paganusa, arep Paganusa PMII, silat lidah benda silat. Mumpung aku jadi pembina. Kalau kamu tidak bisa dibina, saya binasakan. Dan aku lek sampean dadi kiai nyekel mik terus kayak sama Quran kan yang ngisi-ngisi gitu. Sampai terus dipek mantu kiai kaya aku terus ora iso ngaji kan yo. Ngisi-ngisi. Ya walaupun kemarin saya tidak dimasukkan pembina, ya alhamdulillah aku ora oleh sumbangan proposal meneh. Tapi ternyata saya masih diundang. Saya yang undang aku balik Mbak iki, bahaya iki. Banyak penyusupan IPP nang PMI nang IPP bahaya iki. Itu dibalikno iki kisekat Mbak malah mbok ilangi. Kira bingung saya ini. Yang selanjutnya sholat, saya bikin kuwut itu sudah saya kirim ke Mas Yusuf. Nanti Mas Alek itu yang harus nyaingi videonya Pak Rektor itu. Jadi sholat itu satu paket dengan soleh. Karena wa aqimus sholah wa atuz zakat. Jadi kita harus soleh ritual, juga harus soleh sholatnya bagus, tapi sosialnya juga bagus. Cuma seorang sarungan tok kanggo duit yo ora iso nyumbang. Ya walaupun ahli sholat itu. Ya aku tunggu amplop barang kan ben iso nyumbang. Wis sik telu awane kan. Pokoknya kok lebih 5 menit tolong diingatkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh. Ada soleh ritual, ada soleh sosial. Nah itu dan IPPN itu yang jarang menggarap wilayah ini. Maka ketika ada pilihan-pilihan selalu kalah. Mentok jadi wakil, tidak pernah jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, lurah. Karena sosialnya lemah. Nah mestinya ini sosialnya harus kuat, modal sosial dan modal finansial. Hati-hati masalah. Perempuan itu ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, siap-siap. Matre Pak, enggak realistis. Pengen bojone ayu, pacare ayu, gak ragat makeup belas. Makanya pengen enak cacah hutang skincare. Duh, kok ya enak ada-ada. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama quote-nya adalah bagaimana kita menjadi manusia yang soleh ritual, soleh spiritual, dan soleh sosial. Hubungan kita hablum minallah baik, hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan hablum minannas dengan manusia juga baik. Yang ketiga hablum minal alam juga baik. Makanya Mas Yusuf yang melu teater bareng udah dibully. Ada Ibnu melu teater. Aku biar sekretaris teater, sekretaris di rektor SCC ya rapopo. Kabeh iso mlaku. Walaupun risikonya ya dibully. Ya arek teater apa arek Ibnu, giliran nang Ibnu, arek PMI, giliran nang PMI, arek wes namanya laris ganteng itu biasanya akeh sing iri dan dengki gitu ya. Makanya dongane ngene yo. Ilahana wa syaitana anta maulana fangsurna ala qaumil mufsidin. Ilahana wa syaitana anta maulana fangsurna ala qaumil hasitin. Pasti ada orang yang iri dan dengki kepada kita. Ya memang biasa. Dibaca Mas Yusuf tadi quote-nya Mas Yusuf. Ada apa dikirim percuma dikirim. Tadi Mas Mbak tadi yang sudah jawab
sudah baca. 3 tadi Mas apa? Mas Alex ini Mas Alex dipoto karo sapa? Sing foto Mas Alex deh. Sing foto sebelah Mas Alex Mas apa? Ah Mas Huza sini Mas Huza. Mas Alex sing kene. Ojo Mas Alex sing moto. Mas Ucup. Ceweknya dah. Bisa. Iki ngopi ya. Iki kalau salah amplop yang salah Mas Ucup. Ini beda-beda masalahnya. Saya siapa Mas apa? Mas Fuza. Tadi yang cewek siapa tadi yang sudah baca? Fitri. Mas Fitri sini Mbak Fitri. Terus siapa lagi kurang satu? Hah? Satunya sudah. Mbak Fitri sini Mbak Fitri. Serku coba musik. Sini Mbak, ini Mbak. Ben dipoto Mas Alex ben ketok cok pantik. Karung bulan. Terus tadi yang WA saya. Yang undang saya tuh Mbak coba. Mbak Mel sini Mbak Mel, amplop itu lupas. Jangan lihat isinya. Lihat barokahnya. Ayo Mbak. Lihat barokahnya, jangan lihat isinya. Anakku dulu rekeningnya cacah ya Allah, digital luar biasa. Mas Yusuf fotonya nang di sini. Mas Alex fotonya cerah gimana? Yes, benar. Kejar Mas, kejar. Wes ganti IP iki. Iki wis ora diamplop ya HP kudu rusakno. Ora guyon iki. Kok ana sing ngupload bahaya. Ya, siap. Sampean untuk nang kene. Nggih, Pak, niki, Pak. Untuk dokumentasi saya. Bisa. Mengapa saya sering merekam pengajian saya? Ya untuk evaluasi saya. Yang pertama tadi siapa? Rekan Fuza. Oke, silakan rekan Ucup diberikan ke rekan Fuza. Tepuk tangan toh. Yang kedua Mbak siapa? Mas geser Mas. Iki masuk Mas Yusuf ini. Mbak Laila. Mbak enak sing cemburu bahaya. Mbak Laila. Ke Mbak siapa? Mbak Fitri, rekan Fitri. Rekanita Fitri. Jangan lihat isinya, tapi lihat berkahnya. Iki kok oleh tambahan iki lho, sapa? Mas Yusuf iki. Kok di fotokopikan ini. Sampai ada duit ngomong topa. Harum Musli Arudima. Salah jadi ketua majelis alumni. Aku kan ketua provokator. Tukang gomblo 2. Ayo. Oke, dipoto toh 3 2 1. Oke, sudah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita akan berdoa bersama-sama. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Itu hanya beberapa hikmah yang saya sampaikan. Nanti silakan dibaca sendiri karena waktunya terbatas. Pas kurang 1 menit saya akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita tulis dan apa kita diskusikan tadi benar-benar estu membawa berkah lan manfaat di dunia wal akhirah. Narundum bikal ada min kulli wijadin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisatat maulaya sholli wa sallim daiman
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا